Alhamdulillah kita sudah berada di kilometer yang ke-6 kalau tidak salah. Artinya 24 hari lagi. Tidak apa-apa dibilang. Biasa kalau kita bilang lebih banyak, yang masih putus asa kita. Apalagi waktu 29 hari per setengah hari, masih panjang. Tapi ini 24 hari lagi kurang lebih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jumhur para ulama sepakat bahwa untuk mendapatkan ini takwa di bulan Ramadan, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus bersusah payah, kita harus luar biasa, bukan biasa-biasa saja Bapak Ibu, luar biasa. Kenapa kata-kata ujung la'allakum tattaqun itu belum pasti? Kenapa belum pasti? Ahli tafsir menjelaskan karena kita mesti usaha yang luar biasa baru bisa mendapatkan itu hadiah takwa dari sisi Allah Ta'ala. Artinya kalau ibadah kita dari di luar bulan Ramadan sama modelnya di dalam bulan Ramadan, kemungkinan besar tidak bisa kita raih itu takwa, kecuali ada peningkatan. Kalaulah Bapak dan Ibu seorang businessman, pedagang kaki umpamanya, atau kita profesi apa saja, pasti kita ingin tahun lalu dibandingkan tahun lalu dan tahun ini laba kita mau meningkat, keuntungan kita itu mau meningkat. Tidak ada orang tidak mau meningkat. Tidak mungkin dagangannya, bisnisnya tahun lalu sama dengan tahun ini. Ingin meningkat terus pendapatannya. Pasti tidak mungkin tidak meningkat kita punya pendapatan. Maka pasti kita evaluasi di mana kekurangan-kekurangannya. Kita akan evaluasi bagaimana memanage sehingga tahun ini kita perdagangan kita bisa lebih meningkat. Apakah nanti modalnya ditambah, pelayanannya diperbaiki, produksinya diperbaiki, untuk apa? Bagaimana laba kita meningkat. Maka begini juga bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada upaya bersungguh-sungguh untuk kita semua, maka tidak akan pernah kita dapatkan itu takwa. Tetap harus ada ya bagiyal khair. Bergembiralah kalian wahai orang-orang yang senantiasa mau meningkat dengan kebaikan. Bergembiralah kalian. Halumma karena ini bulannya. Ini waktunya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Di luar Ramadan sudah sulit. Kalau ulama hakiki bilang, hakikat, ini waktunya kita mencas baterai keimanan, dimasukkan di dalam hati, dikasih full biar bisa bertahan sampai 1 tahun baru loleh. Maka inilah waktunya di bulan suci Ramadan. Maka kita tidak bicara panjang, pasti banyak. Ulama sepakat salah satunya adalah meningkatkan ibadah-ibadah dan menjaga ibadah Ramadan dengan kontinu minimal 30 hari ini. Tentunya banyak. Malam hari ini kita bahas 2 saja, yaitu sahur dengan iftar. Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna berseri salawat kepada orang-orang yang makan sahur, alal mustakhirin. Bayangkan, kelihatan ini sahur remeh, tapi Allah dan malaikatnya doakan kita. Allah dan malaikatnya doakan kita. Jadi Bapak dan Ibu, sahur ini paketnya 30 hari. Kan paket Ramadan ini banyak, 30 tarawih, 30 juz, kapan-kapan kita bahas. Ini 30 sahur. Harus 30 hari kita sahur. Siapa yang tidak sahur 30 hari ini rugi.
Biasa kalau kita bilang sahur dengan iftar, buka puasa, selalu yang ada di pikiran kita, image yang ada adalah makanan. Ya kan begitu? Pasti selalu makanan. Padahal apa? Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Ini dia. Allah itu mencari mana orang-orang di waktu sahur sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum imsak kalau bahasa kita, itu Allah cari mana orang-orang yang beristighfar. Bukankah dalam hadis-hadis sahih Allah sangat-sangat serius kepada hambanya di waktu sahur, betul-betul dekat, betul-betul serius. Bukan berarti Allah itu menjauh dari kita, tidak. Seperti kita dengan anak-anak atau dengan istri, ada waktu-waktu dalam rumah tangga kita betul-betul dekat dengan anak, dekat dengan istri, walaupun kita satu rumah. Begitu juga Allah di waktu sahur itu Allah serius mencari itu hambanya, mana hamba-hamba saya. Maka kata Allah, fad'uni fastajiba lahum. Mana orang-orang yang berdoa kepada saya mau kabulkan doanya. Ma yas'aluni, mana orang-orang yang minta apa saja. Fa'uti'ahu, saya mau kasih. Ma yastaghfiruni faghfir lahu, mana orang yang beristighfar atas dosa-dosanya. Di waktu sahur ini, dengan istighfarnya saya akan ampuni, akan hanguskan, akan bakar semua dosa-dosanya. Bayangkan kekuatannya sahur. Terakhir lagi, sahur. Sebelum kita masuk buka puasa. Biasanya kita selalu fokusnya ke makanan. Dalam hadis sahih sahabat bertanya, kunna ma'a Rasulullah, kami itu bersahur dengan Nabi. Summa ila salat, kemudian langsung salat subuh. Maka ditanya sahabat, kadarna bainahuma, jangka waktu namanya. Dulu tidak bisa dibilang berapa jam, karena tidak ada jam dulu di zaman Nabi, belum ada jam. Jadi maka digambarkan sama sahabat berapa lama itu di meja makan, berapa lama itu di depan makanan, dengan salatnya hamsina ayatan, hanya 50 ayat baca Al-Quran secara tartil. Kira-kira berapa ayat? Kurang lebih berapa lama kalau kita konversi ke jam? Mungkin hanya 20 menit Ustaz. 20 menit. Itu waktu di meja makan. Maka sepertiga terakhir Allah itu datang langsung kepada kita, ingin melihat di mana hamba-hambaku yang sahur. Maksudnya apa? Sepertiga awal itu kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Menengah jam 1 sampai kurang lebih jam setengah 3. Akhir malam itu kurang lebih setengah 4 sampai imsak jam 4. Atau kurang lebih setengah 5. Jam 4 sampai setengah 5. Maka yang dibutuhkan waktu sahur, jangan lama-lama di meja makan. Jangan terlalu lama di depan makanan sahur. Kalau sudah makan, selesaikan. Jadi artinya kalau bapak dan ibu bangun, kurang lebih ibu-ibu mungkin di dapur mempersiapkan makanan sahur. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kalau kita bangun kurang lebih setengah 4, jangan langsung makan sahur. Apalagi jam 12 makan sahur. Tetapi bangun dulu, berwudu, kemudian salat 2 rakaat, ditambah ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan hanya terfokus 20 rakaat tambah witir, atau 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Selalu dari tahun ke tahun salat kita hanya 23 rakaat dengan 11 rakaat, tidak pernah ditambah. Bagaimana mau meningkat? Maka dia hanya 2 rakaat sembahyang dulu di akhir malam, 2 rakaat sembahyang, diangkat tangan, minta apa yang mau diminta silahkan. Kalau sahabat simpel permintaannya, masuk surga atau Allah ridai. Tapi kita silahkan, daripada minta di pohon, minta di batu besar, minta di sungai, minta saja. Ya Allah, saya minta mobil, minta rumah, minta tambah istri, silahkan.
Di situ waktu diijabah, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah itu 2 rakaat, ambil Quran dulu, kita bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Ambil dulu Quran 2 lembar, atau 1 lembar, atau 10 ayat, ambil dulu Quran. Setelah itu angkat tangan berdoa, munajah kepada Allah, minta. Setelah itu kurang lebih jam 4:10, sekarang imsak 4:45, 45. Panjang, jadi kurang lebih 4:30 sudah boleh kita makan sahur. 4:30 itu 15-20 menit saja makan. Itu sudah paket lengkap itu. Makan, api nerakanya, sikat giginya, sudah cukup itu. Sudah cukup. Ya artinya kalau masih badohan, silahkan. Secara fikih jumhur makruh kan begitu, silahkan. Jangan sudah wudhu, pergi doa di depan masjid tunggu imsak. Selesaikan api nerakanya di rumah, baru sikat gigi, baru berangkat ke masjid untuk laki-laki. Begitu sahur yang bagus. Jangan jam 3 kita bangun, jam 3 di meja makan, jam 3 2 jam di depan makanan. Apa manfaatnya? Ini sahur, kapan-kapan kita bahas. Kemudian iftar 5 menit lagi, buka puasa. Rasul jelaskan dalam hadis sahih, Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi, la yazalun nasa bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia umatku senantiasa dia dalam kebaikan, dalam keberkahan, selagi dia bersiap untuk berbuka puasa. Al-ajjal dalam bahasa Arab bisa diartikan cepat. Tapi ingat, cepat ini dalam arti kata bukan belum masuk waktunya sudah buka. Sekarang tidak ada istilahnya karena waktu sudah ada. Jadi sudah tepat itu. Kalau jam 6:12 itu waktunya. Artinya apa? Maksudnya Nabi, hamba yang senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan, dia tidak terburu-buru, sudah siap duduk, bersiap duduk menghadap Allah untuk buka puasa. Ini keadaan mau buka puasa lagi, sementara teman keluarga di masjid sudah zikir, as'aluka ridaka wal jannah, sudah sementara zikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul, sementara zikir. Ini kita sibuk apa? Masih bagus air panas, itu onde-onde, masih diurus ini. Diselesaikan memang setelah selesai asar. Dan menunya buka puasa, lihat bagaimana Nabi buka puasa. Nabi buka puasa dalam hadis sahih kurma yang matang. Fa'il lam ta'kul tamaratin, apabila tidak ada kurma yang kering. Fa'il lam ta'kul bima'in, apabila tidak ada dengan air putih. Hasatun hasawatin ma'in, walaupun ada 1, 2 sampai 3 teguk, itu saja Nabi pakai berbuka. Setelah itu Nabi langsung salam maghrib. Ini tidak ada bunganya zat besi yang luar biasa. Padahal Nabi sampaikan yang manis-manis. Kadang juga Nabi sampaikan dalam hadis Sahih Muslim yang lain, Imam Nawawi menjelaskan paling bagus makanan yang tidak disentuh oleh api, supaya tidak terlalu banyak tersimpan di gusi. Karena kalau langsung makanan berat, sayur kelor dengan ikan goreng, ini sayur kelor ada di sini, angkat takbir sementara sembahyang, ditelan, batal sembahyang. Secara hukum batal sembahyang, tidak boleh. Makanya kalau habis buka berkubur-kubur, kalau memang tidak makan kurma atau buah. Jadi jangan makanan yang berat dulu, nasi dibahagia dulu, tidak apa-apa waktu. Namanya daripada mengingat, itu salat isya boleh. Karena salat isya secara hukum syar'i, jam 10 itu waktu yang paling bagus untuk sembahyang isya. Supaya habis sembahyang isya tidak karlota lagi, tidak lagi kita mafasole, tidak lagi langsung tidur. Begitu caranya lagi. Jadi habis maghrib waktunya lempet, hanya kurang lebih kata Imam Syafi'i, waktu maghrib itu kurang lebih berapa? 30 menit saja. Jangan makanan yang berat-berat. Kalau ada kurma atau buah-buah yang manis, itu jauh lebih bagus. Tapi kebiasaan kita orang Palu pasti dicari gorengan. Mana goreng? Kalau Pak Imam yang banyak makan gorengan, setengah hati Pak Imam. Artinya setengah jam. Bapak yang pernah umrah, pernah haji, lihat bagaimana di Masjidil Haram, bagaimana di Madinah. 1 jam
Sebelum buka puasa, semua aktivitas berhenti. Orang yang mengajar, orang yang isi ta'lim, orang yang semua duduk bersiap bermunajat kepada Allah. Karena itu waktu yang bagus antara pergantian malaikat maghrib, siang dan malam. Di bawah kita punya amalan, sementara kita baca Quran, sementara kita zikir. Itu doa dikabulkan Bapak dan Ibu. Jadi jangan sibuk-sibuk terlalu banyak di dapur. Disiapkan semua. Ini tidak makanan 5 macam. Sudah mulai dari sapi, jarang kote, borongko. Ada juga korbannya, ada juga air putihnya, teh, kopi, sirup, es kelapa. Pas buka puasa, paling 2-3 menit selesai. Korban tidak digoreng. Ala kadarnya saja, 1 kali 1 saja sudah cukup itu. Ada kurma, ada air, atau ada kue, ada air putih, sembahyang. Jadi jangan sibuk lagi. Kemudian ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu lebih gampang masuk surga daripada saya dengan laki-laki semua yang ada di sini, bapak-bapak. Kenapa? Ibu-ibu yang pegang ini sebenarnya bulan Ramadan ini, ibu-ibu yang paling gampang masuk surga. Utamanya tidak usah bilang buka puasanya, sahurnya saja. Kita enak sembahyang, ibu-ibu sudah berjuang di dapur. Itulah ibadahnya ibu-ibu di dapur. Jadi kalau bisa sahur ini, tahun ini 30 hari masak, itu luar biasa. Apalagi kalau bapak-bapak sudah siapkan barangkali bawang putih, bawang merah 10 kilo, berarti aman. Jadi masak. Kenapa ibu? Kalau ibu tidak masak sahur rugi. Kalau ibu puasa, bapak puasa, ibu-ibu yang makan sahur, ibu-ibu puasanya 2 kali lipat dibandingkan bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu tidak puasa, ibu siapkan makan sahur, ibu-ibu sama dengan orang yang puasa. Sama. Jadi jangan sahur. Saya takut nanti ini sekarang ini kan yang masuk surga mesin cuci, rice cooker, ya kan? Yang masuk surga sekarang ibu-ibu tinggal tidak ada lagi ibu-ibu wasikan sekarang kasih masuk mesin cuci. Padahal Nabi bilang kalau ibu-ibu mencuci pakaian dijemur tiap tetesan airnya itu satu pengampunan dosa untuk ibu-ibu. Karena biasa kita kan perempuan suka cerewet wajar, tapi kalau sudah mencuci pakaian suami habis lagi dosa-dosa. Tapi jangan disiram terus, jangan tidak di speed. Sekarang sudah ada bantuan mesin cuci, jadi otomatis mesin cuci yang masuk surga dibagilah. Belum lagi masak nasi dulu di kampung saya coba, ditirup itu nasi. Itu ibu-ibu hitam, saya punya mama tuh lindok, itu hitam-hitam semua itu. Itu untuk sahur masak nasi. Sekarang kan cok, resiko yang masuk surga. Kesian ibu-ibu kurang pahalanya. Begitu juga sahur. Jangan yang masuk surga nanti ya maaf kalau ada pedagang Mas Joko serba 10.000, warung Padang, ini yang masuk surga. Kenapa? Karena setiap sahur beli makanan instan, beli makanan jadi, beli makanan warung. Akhirnya keutamaannya ibu-ibu hilang. Ya, keutamaannya ibu-ibu hilang ini meraih surga di bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tetap semangat di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Jangan kendor. Kan begitu. Dalam hadis saya Nabi bilang, Allah rahmati laki-laki yang kepalanya berminyak, mukanya gagah, semangat, berseri. Artinya apa? Di bulan Ramadan jangan loyo-loyo, tetap semangat. Sudah Ramadan tidak mandi, tidak ganti baju, rambut kusut. Bukan itu makna puasa. Semangat. Nah, kira-kira demikian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Jemaah di sini diberkahi, dirahmati, diberi kesehatan. Al-afwa minkum, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.